4 pertandingan yang gue bilang di IG gue, banyak yang udah ngotot tapi nggak bisa cetak gol balasan. Nah, ini ada pertandingan yang juga ngotot tapi balas-balasan gol. Portugal melawan Ghana. Dan kita tahu catatan-catatan di belakangnya juga pertemuan yang pernah mereka lalui. Kalian semua bisa lihat ya dalam catatan Piala Dunia tahun pertemuan sebelumnya. Tapi yang menarik kemarin bagi gua, Ronaldo kembali mencuri berita dan kembali menunjukkan bahwa memang dirinya selalu yang harus menjadi pusat di tim dan juga pemberitaan. Kita tahu dia mengeluarkan statement keras sehingga membuat dia dikeluarkan oleh Manchester United. Dia tapi tiba-tiba memuji Messi dan ada foto bersama dengan Messi di Louis Vuitton. Kemudian Messi mencetak gol. Beban ada pada Ronaldo, apakah dia akan mencetak atau tidak. Lalu kalau memang semua tim harus bekerja untuk dia, apakah memang dia masih bisa untuk berperan seperti yang selama ini dia lakukan. Dan lagi Portugal, apakah memang masih butuh seorang Ronaldo atau tidak. Dan kesimpulan yang kita lihat di pertandingan kemarin adalah bagaimana Ronaldo memainkan peran dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sangat-sangat patut mendapatkan Oscar kalau dia menjadi seorang pemain film. Kita tahu bahwa pro dan kontra terus ada pada dirinya, dan gua makanya tidak ngomentarin bagaimana wawancara dengan Piers Morgan itu, karena bagi gue yang bisa komentarin dia itu hanya seorang Messi yang menurut gue mengalami pressure dan juga menjadi pemain terbaik yang ada di abad ini, saat ini. Ya hanya dia yang bisa komentarin. Kita gak pernah tahu bagaimana menjalani kehidupan seperti mereka. Tapi yang jelas, yang pertama, gue selalu bilang, melihat nyanyi lagu kebangsaan itu bagian penting dari bagaimana menjalankan pertandingannya nanti. Dan kalian lihat bagaimana Portugal, khususnya Ronaldo, sampai membuat matanya berkaca-kaca. Apakah ini tulus ataukah ini sebuah aksi drama? Gua gak tahu. Tapi yang jelas dari pengamatan pertama gua, centang dia sudah mencuri perhatian melalui nasionalismenya, bernyanyi dengan mengeluarkan mata yang berkaca-kaca. Saat dia bermain, kita lihat kengototan dia. Walaupun gue juga melihat akhirnya semua bola terpusat kepada dia, tapi saat dia mendapatkan kesempatan, dia membuktikan bagaimana dia sempat mencetak gol tapi offside, bagaimana dia melakukan air heading yang jadi ciri khasnya dan ia masih bisa keluarkan, sampai akhirnya dia yang membuat gerakan sampai akhirnya diberikan penalti. Walaupun itu masih pro dan kontra, tapi dia pun yang mengeksekusi dan dia mencetak gol. Centang 2 di tengah beban yang dia hadapi melalui apa yang sudah dia buat. Kemudian Messi sudah mencetak gol, dia pun membuat gol melalui titik penalti dengan cara yang sama. Dan dia yang membuat dirinya mendapatkan penalti. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana seorang Ronaldo di lapangan. Kita bisa melihat pengaruhnya saat dia merayakan gol. Semua orang berteriak shoo gitu ya. Dan dia mengeluarkan shoo-nya, bukan mengeluarkan gerakan seperti dia di United. Artinya memang diri dia yang masih asli dan sebenarnya dalam mencetak gol adalah yang shoo. Tapi yang seperti ini memang mungkin dia artinya ngelus dada kalau di timnya Manchester United. Dia centang 3 lagi untuk bisa mengeluarkan perayaan yang seperti itu. Dan ditiru oleh semua yang ada di stadion. Dia diganti dan dia mulai terbiasa. Sepertinya saat diganti tidak emosional lagi dan dia memainkan peran
yang seperti waktu mereka menjadi juara Piala Eropa, bertingkah laku seperti seorang pelatih juga, seorang leader juga. Centang 4 lagi apa yang dilakukan oleh Ronaldo. Dan yang memang membuat ini jadi bahan gorengan media adalah Messi mencetak gol tapi tidak memenangkan pertandingan. Sementara itu Ronaldo mencetak gol dan timnya memenangkan pertandingan, centang 5. Dan ingat bahwa itu di lapangan. Di luar lapangan dia juga baru saja menjadi manusia pertama yang meraih 500 juta follower, centang 6. Jadi manusia yang satu ini memang menurut gue lebih complicated daripada GOAT yang satu lagi, yaitu Lionel Messi. Benar-benar memang ini talented, ini made by. Dan kalau made by, semua yang dia buat, semua yang dia katakan, semua yang dia lakukan, biasanya itu sudah merupakan sadar kamera yang ia lakukan, sudah dia rencanakan. Dan kalau yang terjadi tadi malam, 5 centang tadi plus 1 tadi kan itu tentang sosial media, yang terjadi di lapangan itu adalah 5 centang yang dari gua. Kalau memang itu yang sudah direncanakan dari mulai menyanyikan lagu kebangsaan dengan patriotisme, dengan menitikkan air mata, kemudian dia bermain menunjukkan dirinya masih ada sampai akhirnya bisa mencetak gol, kemudian dia merayakan gol dengan cara yang sudah beberapa waktu ini tidak dia lakukan, dia diganti dengan menerima, kemudian dia bertingkah laku seperti pelatih, menjadi pemimpin di pinggir lapangan. Memang berarti dia ini benar-benar seorang yang full ambi, tapi untuk bisa memenuhi ambisinya dia bekerja dengan keras, dia menjadikan ambisinya itu menjadi amunisi. Ambisi Ronaldo yang menjadi amunisi buat dirinya. Itu juga yang jadi judul gue makanya di YouTube Radot Valen kali ini. Tapi kalau boleh jujur, setelah dia keluar sebenarnya permainan Portugal jauh lebih berpola, dengan peran Bruno Fernandes yang bisa memainkan bola dengan leluasa, Leao yang bisa berdansa di depan, menari-nari di depan, kemudian juga semua pemain lain bermain dengan cair. Tapi itulah Portugal, bukanlah Manchester United. Ronaldo ways menjadi pilihan yang utama, dan selama masih memenangkan pertandingan, gue pikir pelatih akan tetap melakukan hal tersebut. Silakan berikan komen teman-teman terhadap analisa gue tadi, dan kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Cetera.